Keringat bercucuran, bendera nasional dikibar, lagu kebangsaan dikumandangkan, penonton bersorak-sorai. Sejurus kemudian, lampu blitz kamera menyerbu. Sang juara pendulang emas terlihat berdiri di panggung sambil menggigit medali. Pemandangan ini lazim terlihat pada peristiwa olahraga, termasuk di Olimpiade Tokyo yang sedang berlangsung saat ini. Walaupun tanpa penonton, Olimpiade yang berlangsung dari 23 Juli sampai 8 Agustus mendatang ini tetap menunjukkan hawa kompetisi yang ketat. Tensi pertandingan di Olimpiade tetaplah menegangkan dari awal sampai akhir. Pun ketika sang atlet mampu menangi laga dan jadi juara, air mata akan tumpah di podium juara. Satu pemandangan yang selalu dilakukan para atlet ketika dikalungi medali adalah menggigit medali itu kemudian. Tentu, pemandangan ini sudah lazim kita temui di cabang olahraga manapun, baik di Olimpiade sampai ke kompetisi-kompetisi sepak bola di dunia. Di ajang Olimpiade, kebiasaan atlet menggigit medalinya ketika berpose, seperti sudah menjadi tradisi yang mendarah daging. Di balik kebiasaan itu ternyata menggigit medali emas punya sejarah. Pada 1896, ketika Olimpiade pertama di era modern digelar di Athena, para pemenang tidak diberi emas. Mereka diganjar mahkota zaitun dan medali perak. Medali perak menjadi simbol juara kala itu sebagai juara pertama, dengan medali perunggu sebagai juara kedua. Barulah di tahun 1904, medali emas dikukuhkan sebagai simbol juara pertama. Tradisi menggigit medali dimulai kala medali emas diberlakukan. Alasan utamanya ternyata bukan dari dunia olahraga. Ceritanya begini, ada sebuah preseden sejarah yang bisa ditarik dari fenomena gigit medali. Olympic Channel mengungkapkan gaya gigit medali ini serupa dengan yang dilakukan para pedagang California di era Gold Rush tahun 1848 sampai 1955. Kala itu, para pedagang emas acap kali menggigit koin untuk memastikan keaslian kandungan emas. Maklumlah pada zaman itu, emas dijadikan sebagai alat tukar atau transaksi jual beli. Para pedagang akan menggigit emas untuk mengetahui apakah emas itu asli atau sudah dicampur bahan lain. Kala itu, perdagangan curang banyak dipraktikkan. Ada saja oknum-oknum nakal yang sengaja memasukkan kemudian emas dengan mencampurnya dengan bahan logam lain seperti perak. Lalu, bagaimana cara membedakan emas asli dan palsu ketika digigit? Kalau emas asli, bakal ada bekas gigitan karena emas konturnya lebih lembut dan lebih mudah dibentuk dibanding logam yang lain. Sementara jika emasnya palsu atau sudah dicampuri dengan bahan logam lain, konturnya keras dan padat. Karena itu, tradisi gigit medali emas di Olimpiade Tokyo tentu bukan lagi untuk memastikan keaslian logam mulia. Sebagaimana diwartakan ABC News, hanya 1,34% emas terkandung dalam medali emas Olimpiade. Sisanya terdiri dari bahan baku perak. Sejak 1912, medali emas Olimpiade tidak dibuat dari emas murni. Fakta yang sama juga diungkapkan oleh Eurosport pada Jumat 30 Juli 2021. Menurut media itu, medali emas dalam gelaran Olimpiade tidak dibuat dari emas murni atau emas 24 karat. Kadar emas di dalamnya bahkan jauh lebih kecil dibandingkan kandungan logam perak. Sementara Komite Olimpiade Internasional atau IOC sendiri memiliki standar resmi dalam pembuatan medali emas yang diberikan untuk para atlet yang meraih podium teratas di Olimpiade. Menurut standar resmi IOC, medali emas setidaknya mengandung minimal 6 gram emas dan setidaknya 92,5% berupa perak. Emas murni dipakai terutama sebagai bahan pelapis perak bagian luarnya saja. Sementara untuk medali juara kedua atau medali perak, seluruhnya dibuat dari perak atau kandungan peraknya 100%. Sedangkan untuk medali perunggu, standarnya adalah kuningan merah yang terdiri dari 95% tembaga dan 5% seng. Tafsiran lain yang lebih ekstrim juga banyak bermunculan. Mereka beranggapan kalau emas merupakan simbol kekayaan dan kekuasaan sebagaimana raja-raja zaman dulu. Jadi, ketika seorang atlet menggigit emas, sebenarnya ingin mengeritik penyalahgunaan kekuasaan yang hanya berfokus pada penumpukan modal bukan kesejahteraan rakyat. Mungkin karena anggapan itu pula, makanya banyak atlet peraih medali emas yang menjual kembali medalinya untuk membantu orang miskin dan terlantar. Hal itu pernah dilakukan peraih medali asal Polandia di Olimpiade Rio 2016 pada cabang olahraga lempar cakram Piotr Malachowski. Ia melelang medali yang dimenanginya demi membantu seorang anak penderita kanker.
Hasil lelang medali tersebut mendapat tawaran tertinggi di website Allegro Polandia yang mencapai sekitar 20.000 US dollar atau 264,3 juta rupiah. Namun, para penerima medali emas tak perlu berkecil hati. Tafsiran di atas hanyalah salah satu persepsi tentang emas. Tafsiran lain juga menyebutkan kalau emas itu simbol cinta yang abadi. Siapa tahu dengan menggigit medali, para atlet yang masih jomblo bisa enteng jodoh dan dibukakan pintu rejeki setelah pulang ke tanah air. Halo teman-teman, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe-nya. Melalui channel ini, kamu akan mendapatkan banyak sekali informasi menarik yang dapat menambah wawasan kamu. Ilmupedia.id akan menyajikan beragam ulasan pilihan berupa topik yang sedang hangat, peristiwa unik, berita, review buku atau film, dan tips-tips jitu yang dapat membantu kamu merayakan kehidupan. Oh ya, satu lagi, lewat channel ini sesuatu yang berat dan sulit akan lebih mudah dimengerti karena kami menarasikannya dalam bahasa yang sederhana. Video-video ilustrasinya juga dapat membantu kamu lebih cepat memahami sesuatu. Jadi, tunggu apa lagi teman-teman? Ayo dukung kami dengan subscribe, komen, dan bagikan. Terima kasih.